Jodoh Dokter Kimi, episode 11. Satu hari setelah kejadian kaki Kimi kesleo, wanita itu sudah bisa berjalan dengan baik. Tapi kali ini, dia memilih untuk memakai sepatu teplek untuk ke rumah sakit. Menghindari untuk sementara kejadian seperti tempo hari. Sayang, jangan lupa ya pertemuan kalian sebentar malam di Hotel X. Ini adalah penyampaian yang entah sudah keberapa kalinya dari sang mami. Ya Tuhan, ujarnya frustasi. Iya mamiku sayang. Tenanglah, Kimi gak bakalan lupa kok. Menyantap sarapannya disertai dengan wajah kesal. Sementara Kiran dan Jordan hanya tersenyum melihat tingkah putri mereka satu-satunya. Apa yang terjadi nanti malam? Apakah pria itu tampan? Gumam Kimi dalam hati. Semoga saja semua berjalan dengan lancar. Batin Kiran. Seperti biasanya, mereka sarapan bersama dengan penuh sukacita. Roti adalah salah satu menu favorit keluarga kecil Kimi di pagi hari, ditambah dengan teh herbal ataupun susu. Usai berpamitan dan mengecup pipi kedua orang tuanya, Kimi bergegas untuk berangkat ke rumah sakit. Entah tatapan seperti apa yang akan dia dapatkan nanti di tempat kerjanya itu. Pasalnya kemarin Inggit menelponnya dengan begitu heboh, bahwa fotonya dengan Dokter Aidil kala itu telah heboh di grup khusus rumah sakit tersebut. Astaga papi, teriak heboh Kiran, memegang kepalanya frustasi. Ada apa sih Mi? Bikin papi kaget aja deh. Jordan yang sudah berada di ruang tamu sembari merapikan jas putihnya terkejut dengan suara melengking sang istri yang sedang berlari dari arah dapur. Papi, kita lupa memberitahukan nama calonnya Kimi. Hebohnya, dan kini telah berdiri di depan Jordan. Jordan menghela napas pelan, menggelengkan kepala dengan bibir tersungging ke atas. Tangannya dengan lembut mengelus pucuk kepala wanita yang sangat dicintainya itu. Kan bisa ditelepon Mi? Iya juga sih. Tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik tidak usah deh. Kenapa? Jordan mengerutkan kening. Biar mereka kenalan aja nanti kalau bertemu. Lagian kan nomor mejanya juga udah ditentukan. Jadi Mami pikir akan lebih seru kalau mereka berkenalan langsung nanti. Saling melautkan kedua tangannya tersenyum simpul. Terserah Mami saja. Papi mau berangkat dulu. Mencium kening Kiran setelah istrinya mencium tangannya. Seperti itulah kebiasaan pasangan yang telah berpuluh-puluh tahun membina rumah tangga itu. Setelah melalui drama yang cukup panjang dan melelahkan, entah karena pekerjaan ataupun karena harus menjelaskan tentang foto yang tak sengaja diabadikan oleh salah satu dokter yang entah siapa. Kini Kimi telah bersiap angkat kaki dari gedung rumah sakit itu. Tujuannya kali ini adalah salon. Kimi akan melakukan beberapa rangkaian perawatan sebelum akhirnya nanti ia menuju ke Hotel X, di mana tempat ia akan bertemu untuk pertama kalinya dengan pria yang dijodohkan dengannya. Sepanjang melakukan perawatan, otaknya terus bekerja. Menerka-nerka seperti apa adegan nanti saat ia dan pria yang tidak diketahui namanya itu bertemu. Malu? Canggung? Mungkin itu hal yang wajar. Terlebih lagi ini adalah pertemuan pertama. Apakah aku akan sesuai dengan kriteria idamannya? Dia tidak akan kabur kan setelah melihatku? Mana mungkin dia kabur. Aku kan cantik. Parasku kan gak malu-maluin ya. Apalagi untuk dibawa pergi arisan mah tentu saja wajahku mampu bersaing. Bahkan dengan artis sekalipun. Astaga, mikirin apa sih aku? Batin Kimi. Menggoyangkan kepala pelan saat pikiran-pikiran ngawur telah merajalela di kepalanya. Gak usah pikirkan yang aneh-aneh deh.
Cukup datang ke hotel itu. Setelah itu duduk cantik dalam diam. Menjawab ketika ditanya, tersenyum ketika diperlukan, dan makan jika lapar. Kimi menghembuskan napas pelan. Memikirkannya saja dadanya sudah sedikit bergetar. Apalagi nanti ya ketika di tempat itu. Apakah semuanya berjalan lancar? Lagi-lagi pertanyaan itu memenuhi kepalanya. Seketika hatinya merasa sakit saat wajah seseorang terlintas di pikirannya. Senyuman dan tingkah pria itu seakan menari-nari di kepalanya tanpa diminta. Kenapa bukan dia saja ya yang dijodohkan denganku? Kenapa harus orang lain? Kenapa juga harus bertemu dengannya setelah menerima perjodohan itu? Kenapa bukan sebelumnya? Lagi dan lagi menghembuskan napas pelan. Tak ada jalan lain selain menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Kebahagiaan mereka lebih penting dari apapun. Sekalipun ia menyukai orang lain, keputusan perjodohan itu tak akan berubah. Sebab ini menyangkut tentang dua keluarga. Akan sangat memalukan jika ia membatalkan secara sepihak. Perlahan memejamkan mata, melupakan semua yang mengganggu organ pengendali semua fungsi tubuhnya. Menikmati sensasi pijatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang menanganinya di salon tersebut. Hingga tanpa sadar ia terlelap menuju ke alam mimpi. Malam harinya. Kini tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh dua keluarga itu. Mempertemukan anak mereka untuk saling mengenal dan menjalin satu ikatan. Mempererat hubungan kedua keluarga tersebut. Kimi telah siap, balutan dress putih selutut dengan aksen brokat bagian atas, leher baju yang sedikit terbuka hingga memperlihatkan kalung berlian yang mengalun indah, high heels yang tidak begitu tinggi, dan rambut yang tergerai membuat penampilannya sangat sempurna. Beberapa pasang mata bahkan tertuju padanya sejak ia mulai menginjak hotel tersebut. Duduk di meja yang telah direservasi oleh seseorang. Ternyata aku yang duluan datang. Batinnya. Saat seorang pelayan menghampirinya, ia hanya memesan air putih sembari menunggu seseorang yang entah akan seperti apa wujudnya dan entah kapan datangnya. Kimi memainkan ponselnya, membuka aplikasi hijaunya, membaca setiap pesan yang masuk di ponselnya dan baru sempat ia buka. Tumben dia tidak mengirimkan pesan. Apa dia juga sedang bertemu dengan calon istrinya? Batinnya kemudian. Perlahan suara bising sudah tidak terdengar. Kimi mengedarkan pandangannya. Menyapu bersih seisi ruangan yang ditempatinya. Kini ruangan itu telah mulai berangsur sepi. Entah sudah yang keberapa kali pelayan menghampirinya, dan ia tetap mengatakan menunggu seseorang. Namun nyatanya, ia sudah duduk 2 jam, tapi orang itu tak menampakkan batang hidungnya. Tak ada seorang pria yang datang dan duduk di depannya sembari menanyakan, apakah benar ia adalah Kimi Jordan. Hanya ada beberapa pria hidung belang dan mencoba menggodanya dan berhasil ia usir. Kimi menggenggam HP-nya kuat, melihat jam yang tertera di layar ponsel tersebut. 1 jam lagi. Kalau dia tidak datang, aku akan pergi. Kimi tersenyum getir, membuang muka tak percaya dengan apa yang dialaminya saat ini. 1 jam yang telah ia tetapkan tadi pun berakhir. Ia meraih tasnya dan langsung berlalu begitu saja tanpa permisi. Bahkan ia melewati makan malamnya. Rasa kecewa menyelimuti hati wanita itu. Bola matanya sudah tampak berkaca-kaca, namun tangannya terkepal kuat. Tak bisakah pria itu menghargainya? 3 jam. Ia telah menunggu 3 jam lamanya seperti orang tolol, namun nyatanya pria itu tidak datang. Apakah ini awal yang buruk untuk kisah romantismenya? Memikirnya saja Kimi sudah merasa enggan. Mobil itu melesat meninggalkan hotel tersebut. Malam ini merupakan pertemuan pertama
namun lelaki itu mangkir. Bagaimana dengan pertemuan-pertemuan berikutnya? Kimi menjadi ragu. Apa mungkin pria itu tidak ingin dijodohkan dengannya? Apa mungkin pria itu punya kekasih? Kalau begitu, kenapa ia tidak menolaknya sedari awal? Tak terasa mobil itu masuk pekarangan rumahnya setelah penjaga membukakan pagar. Kimi memasukkan mobilnya ke garasi. Duduk diam sejenak. Kiran dan Jordan telah menunggu kedatangan Kimi. Mereka bahkan telah berdiri di ambang pintu saat mendengar suara mobil Kimi memasuki halaman rumah mereka. Tak tahan untuk mendengar cerita Kimi. Hingga pada saat Kimi berjalan ke arah mereka. Sayang, bagaimana pertemuan kalian? Berjalan lancar kan? Dia baik kan? Tampan kan? Deretan pertanyaan keluar dari sang mami. Kimi menatap datar kedua orang tuanya. Dia tidak datang. Apa?